Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabar kalian semuanya? Jumpa lagi sama aku Hari dalam video round-round kedai kopi. Nah, video kita kali ini kita mampir ke sebuah kedai kopi yang namanya Olah Kopi and Roastery. Ini yang punya adalah kawan aku. Dia ini senior waktu aku kerja di Astra dulu. Nah, aku udah nggak sabar nih mau jumpa sama dia. Yuk, iketin yuk. Wes, Halo Bang. Sehat. Waduh, udah lama nunggu? enggak lah, dari tadi gitu. Mantap. Ini kedai Abang nih, aja ngobrol-ngobrol dulu kita. Boleh, Aku siap, pengen siap. tahu nih soal kedai Abang. Lanjut. Sebelum kita duduk, aku mau nengok roasterinya dulu, kalau boleh. Belakang. Yuk. Ini baru aja keluarin beansnya tadi. Baru keluar ya? Iya. Beansnya ya? Iya. Ini bagian belakang roasterinya kawan-kawan. Jadi nanti kita ajak ngobrol-ngobrol nih Bang Yudi, gimana dia bisa bikin kedai kopi sekaligus bikin roasterinya kayak mana buat sharing-sharing buat kawan-kawan lah. Oke ya Bang, ngobrol ya? Mantap. Yuk. Nah kawan-kawan, jadi kita udah duduk nih. Perkenalkan, ini dulu senior aku waktu aku kerja di Astra, namanya Bang Yudi. Nah, jadi sejak kapan Bang Abang bikin usaha kopi nih Bang? Aku terkejut loh, tiba-tiba udah olah kopi aja namanya. Jadi sebenarnya waktu masih di Astra juga udah mulai. Oh gitu, tahun? 2017 lah. Oh, awal-awal 2017 waktu itu ya? 2017. Waktu itu masih dengan konsep namanya Mas Bro waktu itu. Sampai sekarang juga masih ada, cuma mungkin ada beberapa perubahan konsepnya lah di situnya. Oh gitu. Nah, olah kopi sendiri kapan adanya? Kopinya ini sebenarnya sekarang udah 3 tahunan lah, 3 tahunan. Justru buka pertama itu justru di Palembang. Di Palembang waktu itu 2018 bukanya 2018. Jadi kita buka itu waktu itu langsung 2 outlet. Jadi buka outlet pertama, bulan depannya buka outlet kedua. Jadi 2 outlet langsung di Palembang. Di Palembang? Ya. Nah, tunggu dulu nih. Kita mundur dulu sebentar. 2017 Abang main di dunia kopi. Iya. Kenapa? Waktu itu ya pertama menarik gitu ya. Menarik karena bahwa kopi ini kan kalau menurut kita nih sebagai legal drugs dealer gitu. Orang ketergantungan. Iya. Tapi halal kita jualnya. Gitu. Iya. Halal gitu. Karena sebenarnya trennya kita baca tren waktu itu bahwa memang ada wave lah yang bergerak ke Indonesia, bahwa yang tadi kita ini kan menghasil kopi dengan masih budayanya ngeteh gitu. Oke. Nah, waktu itu mulai hadir lah kopi itu. Pertama awalnya saya sendiri juga nggak ngopi, lama-lama jadi ngopi, terus akhirnya kita buka coffee shop itu. Jadi memang buka coffee shop itu buka dulu baru belajar memang konsepnya. Buka dulu Baru belajar. Oh, bukan belajar dulu baru buka? Ini kebalik gitu. Jadi buka dulu baru belajar. Akhirnya di situ kita juga mulai ternyata jatuh cinta lah dengan kopi ini. Akhirnya sekolah lagi, kemudian explore lagi. Awalnya justru memang setelah buka coffee shop itu kita positioningnya itu adalah untuk sebagai roastery waktu itu. Oh. Nah, jadi belum roastery malah. Jadi sebenarnya lebih kepada jual kopi dalam kemasan kayak gini yang sekilo 200 gram gitu. Oh gitu. Ya, sambil kita belajar terus, akhirnya bisa untuk menghadirkan. Jadi waktu itu pakai nama olah kopi juga atau pakai nama yang lain Bang? Dulu masih Bro and Brew. Bro and Brew. Ya, jadi Bro and Brew, baru kita mikir waktu itu mau hadir sebagai coffee shop agak ribet kalau bahasa Inggris kan. Kita pikir akhirnya ambil nama Olah. Olah itu kan lebih ke ada proses gitu ya. Jadi kalau sifatnya proses akan continue lah kita harapkan. Olah kopi Indonesia. Artinya kita hanya mengolah kopi-kopi dari Indonesia. Mantap. Dan fokus kita adalah Sumatera. Hanya bin Sumatera. Sumatera aja? Iya. Jadi ngambil spesialisasi ya Bang? Iya. Jadi berarti Abang ada belajar roastery juga nih berarti? Iya. Roastery sekolah lagi, barista sekolah lagi, walaupun kita tidak tidak ahlinya lah gitu, tapi paling tidak kita tahu ada dasarnya ya, ada dasarnya, dan kita tahu ini kopinya enak apa enggak, ini prosesnya salah atau tidak gitu. Jadi didasari karena pertama 2017 itu ngelihat nih trennya kopi sedang bagus nih gitu. Waktu itu nggak peminum kopi, cuman lama-lama ketika diikutin, loh kok enak kopinya gitu ya. Nah, makin diikutin, akhirnya
belajar roasting lebih serius lagi, bikin roastery sekaligus outlet untuk kopinya lah ya. Jadi sebenarnya kalau olah kopi ini semua bisnisnya sudah tercakup gitu, kecuali kita tidak punya kebun sama tidak berprocessing, tidak melakukan processing aja. Belum lah mungkin. Siapa tahu ada rezeki. Insya Allah. Jadi, bisa beli kebun di Takengon. Iya, dikit-dikit. Wah, kalau Medan ini kan coy, kan lebih dekat ke Takengon gitu ya kan. Takengon tuh masih memungkinkan kalau orang Medan untuk beli kebun kopi di sana. Atau gitu minimal ya. Karo lah paling dekat Tanah Karo. Oh iya, Tanah Karo juga ada tuh. Lewat Brastagi ya Bang ya. Iya. Sekarang udah mulai banyak di sana kedai-kedai kopi berkembang, udah kedai kopi specialty lah, macam-macam lah. Jadi itu yang mendasari kenapa olah kopi ini hadir. Gitu. Jadi jualan utama Abang masih tetap ini biji kopi. Kalau toko kita sekarang ada 3, ada 1 di Palembang, 2 di Medan. Insya Allah segera buka di Johor di Jalan Karya Dharma. Udah 3. Tadinya sempet 4 karena 1 dan Palembang tadinya 2, sekarang tinggal 1. Kemudian di Medan tadinya 3. Kita lay off 1, tapi kita pindahi tempatnya di Johor. Palembang, mulainya di Palembang hari itu ya? Ya. Karena Abang masih tugas di Palembang kalau nggak salah ya? Benar. Jadi sekarang di sana udah masih ada yang ngurus? Masih ada yang ngurus. Di sana punya outlet kopi juga Bang? Benar. Di Palembang jalan apa? Jalan Veteran. Jalan Veteran nomor 101A dan B. Oke, jadi mana tahu nih kawan-kawan yang nonton YouTube ada yang di Palembang. Nah, cobalah mampir ke Jalan Veteran nomor 101 ya Bang ya? Iya. Oke, kalau yang di Medan di mana aja Bang outletnya? Medan Jalan Karya, kemudian di sini di Bilal, dan insya Allah nanti awal bulan akan segera buka di Johor. Karya Dharma. Karya lebih tepatnya di mana? Di dekat Jalan Gereja, Karya Seagul. Oh, Jalan Karya Seagul kawan-kawan. Ya. Nah, kalau ini Jalan Bilal nih yang dekat Jalan Krakatau. Dekat Mustafa. Dekat Mustafa. Iya betul. Pokoknya nampak namanya tuh. Di Google Map pun banyak ada, olah kopi Indonesia. Jadi kalau misalnya orang yang datang kemari Bang, apa minuman spesial yang ada di sini? Spesialnya kita lebih kepada espresso base sebenarnya, espresso base. Tapi juga kita misalkan nanti bisa dilihat di bar, kita juga menyajikan yang manual brewing gitu. Walaupun memang kan Medan ini marketnya masih yang espresso base, masih yang sangar gitu. Tapi kita tetap nyediain lah. Espresso base itu soalnya yang paling cuan dia. Iya. Karena ya kita juga nggak mau terjebak juga lah pada tren-tren gitu. Kita hadir tapi tidak mempositioningkan diri bahwa harus sangar aja, harus jadi menyediakan apa yang orang cari lah. Ya, menyediakan orang cari. Ya siapa tahu kan, ya datang suami istri, yang laki pengopi, yang perempuan nggak suka kopi. Ya kita harus kasih dia minuman non kopi lah. Benar. Jadi keluarkan dulu Bang kopi-kopinya apa yang paten biar buat kita tengok sama kawan-kawan di YouTube ya kan. Lagi dibuat. Oke, kalau untuk produk yang Abang bikin ini, roasted bean, ada berapa macam? Karena tadi balik lagi kita fokusnya Sumatera, jadi memang fokus kita itu Gayo, kemudian Tanah Karo, kemudian Semendo, Sumatera Selatan, Kerinci, dan Mandailing. Jadi kita lebih memilih untuk menjadi spesialis lah. Sumatera ya? Nggak latah semua beans gitu. Tapi biasanya gini nih Bang. Biasanya kawan-kawan aku di YouTube nih yang paling sering mereka pengen tahu, kan tadi aku udah nanya beberapa, kenapa Abang buka nih kopi, latar belakangnya apa, sejak kapan gitu kan. Biasanya mereka juga pengen tahu, modal Abang memulai usaha ini dulu gimana? Modalnya modal tabungan aja sebenarnya, paling berapa puluh. Pertama dulu roastery dulu ya? Roastery, kalau roastery memang kecil banget lah modalnya kan. Jadi dulu sistemnya gimana kalau boleh tahu? Sistemnya ya beli beans, kemudian roasting tempat orang, kita package sendiri, kita desain sendiri, jualnya juga online aja, jadi nggak punya kantor, nggak punya ini. Dan itu berjalan bagus? Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan bisa tiru nih ya Bang ya? Ya. Awalnya dulu beli roasted bean dulu. Oh beli dulu roasted bean? Package ulang? Repackage lah, repackage. Yang itu lebih nggak ribet ya kita bilang. Di awal-awal cuman tipis lah. Artinya kalau teman-teman mau bergerak dulu, yang penting bergerak dulu, cari nama dulu. Ya, mainnya dari situ gitu. Beli aja roasted bean, beli sekilo, di packing jadi 5. Jadi sekarang udah berjalan itu bagus, baru Abang memutuskan beli mesin roasting. Ya, baru beli mesin roasting. Berapa harga mesin roastingnya Bang? Ya sekitar 120 juta aja.
Mantap. Masih banyak lagi yang bisa suara. Itu yang berapa kilo bang? 5 kilo, 6,5 kilo. Jadi satu batch bisa 6,5 kilo. 6,5 kilo? Iya. Yang di belakang? Iya, di belakang. Oh, 120 dengan 6,5 kilo itu murah loh bang kalau kategori mesin roasting. Iya. Ini produksi mana? Jakarta, Uncle John. Ini limited karena inilah mesin roasting yang nggak pernah ngiklan. Nggak pernah ngiklan tuh ya? Nggak pernah ngiklan. Nah, kalau untuk bikin outlet kopi nih bang, olah kopi, gede modalnya? Olah kopi ini konsepnya memang semua olah kopi tidak ada yang sewa, semuanya konsinyasi, jadi bagi hasil. Oh. Makanya bukanya gampang, buka langsung kerjain, buka langsung kerjain. Kalau kita sewa ini kan berat. Iya. Kebanyakan orang mundur ketika pengen bisnis kopi itu kalah di awal adalah di Sewa 2 tahun nggak, sewa setahun nggak mungkin. Sewa 2 tahun nanggung. Gede modal. Sewa 3 tahun mati modal di situ. Nah kalau olah kopi ini semua bagi hasil. Jadi range 10-15% dari omset itu nanti kita akan share kepada pemilik. Oh gitu. Ya, tapi seluruh operasional kita yang tanggung, renovasi kita. Sirkah lah ya. Jadi Mantap. semuanya pada happy. Gitu ya. Jadi modalnya nggak usah terlalu gede ya. Dan kita nggak pusing tiap tahun. Biasanya nih kan, waduh ini mau perpanjangan sewa, nabung lagi. Kalau ini kan ya udah tarik data akhir bulan, tinggal bagi kepada pemilik, udah gitu. Dan enaknya lagi adalah ketika kita bicara omset, pemilik tempat tidak perlu masuk ke areanya kita. Kalau bagi hasil dari margin ini repot kan. Kita punya standarisasi. Nanti orang akan mikir, wah, kenapa beli peralatan harganya segini? iya. Padahal kita kan kalau pemain kopi tahu ini yang perlunya harusnya segini. Nah, akhirnya sehingga clear, cukup di area margin di area omset aja dia tahu kita walaupun berapapun operasional itu udah risiko dari abang lah kita. Karena kita juga nggak mungkin pertama pakai beans misalnya harus pakai grade 1, nggak mungkin kita turunin. Terus susu punya standar, kemudian coklatnya punya standar, kemudian alat-alat yang lain punya standar gitu. Nah itu kan kita susah ngejelasin kalau ke pemilik gedung gitu, dan biasanya memang bukan pemain kopi rata-rata kan. Iya, karena kalau orang udah paham kali kopi mungkin buka sendiri juga dia. Bahkan kayak sempet kita buka di Jalan Garuda kemarin itu, nggak sampai setahun sih memang, itu justru kita buka di kafe gitu. Jadi dia nggak ngerti kopi, dia serahin bar kopinya ke kita gitu. Ada kayak gitu? Sudah berjalan kemarin waktu di Yok Ngopi kemarin. Ini Yok Ngopinya lagi cari tempat baru, nanti kita akan join lagi. Jadi kita hadir di dalam kopi shopnya orang. Jadi maksudnya gini, jangan sampai gini ketika kita mau berbisnis kopi ini terlalu ribet dengan aturan-aturan yang kita bikin sendiri gitu. Jadi sebenarnya mau kita hadir dengan sewa ya bisa, dengan bagi hasil ya bisa, kemudian kita mau bikin ini hadir di kopi shop orangnya pun bisa gitu. Jadi dibuat simple aja gitu, simple. Kalau bisa nggak ribet, saling menguntungkan gitu ya. Jadi jalannya sama gitu. Tentunya dengan kesepakatan yang bagus lah, yang jelas lah. Iya. Dan amanahnya harus dijaga lah. Sip. Amanahnya harus dijaga. Nah ini apa nih bang yang mau dihidangkan ini? Piccolonya coba dulu. Biasa standar kalau pendekar itu piccolo dan espresso. Waduh, aku dicoba pakai espresso nih cuy. Hah? Oke, kita coba dulu bang. Ini beansnya apa bang? Gayo, itu kan Gayo ya. Bismillah. Full Arabica, kalau kita full Arabica. Enak. Acidity-nya pas. Nggak bitter dia, cuman memang agak dingin aja. Ya. Mungkin dari udah kelamaan nunggu deh. Kelamaan nunggu apa-apa. Sekarang ini piccolo bang. Piccolo. Bismillah. Masih dengan beans yang sama. Kerasa kok. Ya inilah moderat lah, espressonya moderat lah. Ketika harus kena susu, harus kena SKM. Jadi tapi enak kok ini, balance dia. Artinya nggak ada yang saling kuat di antara kedua ini, masih balance. Mantap lah. Jadi kalau misalnya ada nih orang Medan mungkin punya lokasi, dia nyari partner, siap. Insya Allah siap. Persyaratannya apa aja?
ada, yang penting dia memang sepakat dengan konsep yang kita tawarkan itu aja. Oh gitu. Atau dia mau modalnya full juga bisa. Oh gitu. Bisa, semua bisa nih. Artinya lebih yang penting jalan aja dulu kita. Tapi sekarang olah kopi pun sudah punya 3 tempat, Iya. coming soon jadi 4. Ya, segera awal bulan udah 4. Yang di Johor ya? Di Johor. Yang di Johor di mana letaknya Bang? Jalan Karya Dharma. Karya Dharma itu depan komplek Palazzo itu. Karya Dharma ya? Ya, ini agak hidden lah. Kalau yang sekali ini olah kopi biasa di pinggir jalan, ini agak di daerah yang sepi lah. Nah, kalau di pinggir jalan gini masalahnya apa ya? Sekarang kita cenderung memang parkir gitu. Parkiran kan? Kalau yang di ruko ini semua masalahnya parkiran kan? Dan memang ruko ini juga challenging ya. Kita mau ngedekornya itu challenging banget. Kita juga nggak pengen orang ngerasa ngopi di ruko gitu. Makanya konsep olah kopi itu selalu buatnya homey lah, jangan ngerasa ngopi di ruko gitu. Karena kalau ngopi di ruko kayak kopi tiam kan. Tapi kita kan ini kopinya bukan kopi tiam, yang orang pengen tuh homey lah, ngopi sambil ngerasa di rumah gitu. Nah, challenging buat parkirnya, challenging buat ngedesainnya, ini yang masih jadi tantangan buat kita. Jadi kalau misalnya orang mau coba kopi Abang, gimana cara menemukannya ini? Ya, bisa ke outlet langsung atau bisa di GoFood atau di Grab gitu juga ada gitu. Kalau biji kopinya, mana tahu kan dari penonton-penonton ini ada yang mau coba, Bang Hari udah atau coba tinggal nih. DM aja di IG-nya Olah Kopi bisa nanti. Oh bisa ya. Bisa. Oke, sementara DM dulu ke Instagramnya Olah Kopi, ini dia Instagramnya ya kan. Karena tadi aku udah coba nih gayonya, oke nih. Nah nggak tahu ya kalau misalnya kalian bikin bisa balance sama nggak. Jadi mudah-mudahan aku tunggu Bang undangan Abang yang di Johor ya, buka ya. Mana tahu ada hotel lain buka juga. Insya Allah segera. Kita juga pengen ke pinggiran ini Bang. Tahun depan Insya Allah mulai main ke pinggiran, Tembung, Relan gitu. Oh target tahun depan outletnya Olah Kopi bakal jadi berapa kira-kira? Tahun depan ke 10 lah pengennya. Mantap. Jadi konsepnya memang kita tidak jor-joran pada satu tempat. Kita pengennya kayak Otelo gitu, di mana-mana ada gitu, di mana-mana ada. Konsepnya seperti itu. Karena apa? Produk turunan kita juga banyak kan. Jadi bahkan ini kayak ini, kopi tubruk udah ada sasetan. Kemudian, oh ini sasetan? Iya, ini kalau dibuka ini sasetan judulnya. Nah, misalkan ini sudah sasetan. Misalnya espresso ini 18 gram, tinggal seduh pakai Manuso atau pakai Flare, ini udah takarannya. Oh. Kemudian Vietnam Drip juga kita udah buat sesuai ini dengan untuk kawan-kawan yang punya alat yang suka traveling juga cocok nih bawa begini. Iya, untuk alat espresso manual yang belum punya grinder, bisa nih. Betul. Ini Siap. ini bahkan green size-nya udah kita sesuaikan. Ini untuk Vietnam Drip. Vietnam Drip. Tinggal tuang. Ini yang kopi tubruk. Tubruk. Iya, Arabica tubruk. Tubruk, Vietnam Drip sama espresso. Iya, bahkan kopi celup juga udah sempat kita produksi. Oh, Jadi kopi memang celup kayak teh celup Bang ya? Iya, kayak teh celup gitu. Jadi yang tahu orang kan ada pengen tubruk tapi nggak pengen ampas gitu. Ya pakai teh celup, kopi celup aja. Oh. Jadi kita terus berinovasi lah. Kalau misalnya yang blend ini atau yang espresso base yang full Arabica, kita lebih banyak supply ke coffee shop lain. Ini yang paling laku di sini. Iya. Best espresso base. Mantap. Kalau kalian mau coba, langsung aja DM Instagramnya. Nah, boleh nih dicoba. Bang, thank you nih. Siap. Waktu ngobrol-ngobrolnya. Aku terima kasih kali. Kita yang terima kasih. Iya, dikabarin. Wah, Bang Yudi sekarang main kopi. Wah, makanya kita langsung kemari kan. Ngobrol-ngobrol, ternyata produknya banyak. Iya. Mudah-mudahan makin sukses lah. Amin. Sip Bang, kalau gitu. Thank you Bang. Thank you. Jadi kayak gitu dia kawan-kawan, hasil ngobrol-ngobrol aku sama Bang Yudi yang punya Olah Kopi Indonesia. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan lebih lanjut, boleh nanti tulis aja di kolom komentar ataupun DM ke IG-nya beliau. Mudah-mudahan dia bisa langsung jawab. Oke? Jadi jangan lupa kalian subscribe channel aku terus, karena kedepannya bakal banyak konten-konten kayak gini lagi, ya kan? Sampai jumpa di video yang berikutnya.